Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Dedi Irfan dari kelompok 4. Di sini saya bertugas sebagai pemandu pada kegiatan acara diskusi pada tugas pelatihan dasar CPNS tahun 2022 tentang Smart City. Nah, perkenalkan terlebih dahulu, kami dari kelompok 4, Indramayu Angkatan 3, yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama terdiri dari Mbak Ais Tradingsi, kemudian terdiri dari saya sendiri, Dedi Irfan, kemudian ada Desti Sira Setia, sama Mas Kolbi Algaza, dan yang terakhir ada Mas Andre Prilly Kurniawan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau berdiskusi mengenai Smart City yang terdapat di Kabupaten Indramayu. Oke. Sebelumnya, saya akan share terlebih dahulu materi yang akan saya sampaikan. Oke. Sudah terlihat semuanya, teman-teman? Sudah, Mas. Sudah. Sudah ya. Oke. Smart City di Kabupaten Indramayu. Ada yang tahu tentang Smart City itu sendiri apa? Oke. Smart City itu merupakan berasal dari kata smart, artinya pintar, kemudian city yang artinya kota. Jadi yang dimaksud dengan Smart City itu adalah suatu kota yang memiliki inisiatif untuk meningkatkan taraf hidup yang ada di masyarakat gitu, di mana dia itu bisa dicapai dengan lebih cepat dan efisien ketika memanfaatkan teknologi gitu. Jadi untuk mempermudah kegiatan yang kita lakukan dalam melaksanakan pekerjaan gitu, tujuannya sebenarnya. Oke, pada Smart City sendiri terdapat 6 pilar. Apa aja? Yang pertama ada Smart Governance, kemudian ada Smart Branding, Smart Economy, ada Smart Living, ada Smart People, dan Smart Environment gitu. Oke, karena kita sebagai seorang CPNS yang bekerja di Kabupaten Indramayu, jadi kita harus mengenal terlebih dahulu apa itu Smart City yang ada di Kabupaten Indramayu gitu. Kabupaten Indramayu sendiri memiliki beberapa item aplikasi yang diaplikasikan dalam kegiatan pekerjaan kita di instansi. Pertama yang akan saya kenalkan adalah tentang aplikasi absen online untuk ASN, atau disebut juga aplikasinya namanya Aku Mobile dan juga Kerjaku. Nah, di mana pada aplikasi tersebut itu semua kegiatan yang ada pada pegawai, terutama ASN, itu dicatat dari mulai datang sampai dengan pulang kegiatan. Makanya disebut sebagai aplikasi absen online gitu ya. Itu disebutnya Aku Mobile atau Kerjaku gitu. Nah, dalam aplikasi Kerjaku, semua kegiatan yang kita lakukan pada hari itu kita catat di sana. Nah, fungsinya supaya untuk meningkatkan kinerja kita gitu ya. Kemudian yang kedua ada aplikasi Satu Desa Satu Penghafal Al-Qur'an. Nah, ini merupakan salah satu jenis Smart City yang brandingnya itu adalah Smart Branding gitu. Jadi Kabupaten Indramayu sendiri karena memiliki beberapa visi misi gitu, yang salah satunya untuk menuju kabupaten yang lebih religius. Nah, diharapkan bahwa setiap desa yang ada di Kabupaten Indramayu ini dia memiliki seorang hafiz Al-Qur'an yang memiliki peranan penting dari smart branding gitu. Kemudian yang ketiga ada Migrant Shop. Nah, Migrant Shop ini merupakan aplikasi yang menjual produk-produk UMKM Indramayu gitu. Ini salah satu jenis dari Smart City-nya itu adalah Smart Economy gitu ya. Kemudian ada aplikasi Indramayu sendiri. Nah, aplikasi Indramayu ini berisi tentang e-library gitu. Jadi berisi tentang buku-buku yang bisa kita baca atau kita gunakan gitu dalam aplikasi yang dikeluarkan oleh Dinas Perpustakaan gitu ya. Yang terakhir, yang kelima, ada Si Irma Ayu. Nah, Si Irma Ayu ini sebagai aplikasi penghubung untuk taraf kesehatan. Nah, di mana dalam aplikasi Si Irma Ayu ini dia sistem rujukan untuk ibu hamil yang ingin melahirkan dan juga untuk bayi gitu ya, yang butuh penanganan segera gitu. Biasanya
mereka kontaknya melalui si Irma Ayu ini untuk menentukan apakah ada ketersediaan ruangan atau ketersediaan sito atau segera gitu, tindakan segera untuk pasien-pasien yang emang membutuhkan kondisi segera gitu penanganannya. Kemudian ada Simpan Ayu dan ada Sirsak. Nah, Sirsak ini singkatan dari Sistem Informasi Retribusi Persampahan atau Kebersihan. Ini yang mengeluarkan adalah Dinas Kebersihan gitu. Nah, mungkin dari beberapa aplikasi yang tadi kita sebutkan, saya akan mengambil salah satu topik pembahasan yang mungkin sangat berkaitan dengan kegiatan kita gitu ya, yaitu tentang aplikasi absen online. Nah, yang disebut sebagai Aku Mobile atau Kerjaku. Nah, ini yang program unggulan yang ada di Indramayu. Ini yang tadi saya sudah sebutkan ya. Nah, ini jenis dari aplikasi absen online yang tadi gitu ya, atau disebut sebagai Aku Mobile Kabupaten Indramayu. Jadi aplikasi ini bisa di-download gratis di Play Store gitu. Tapi untuk pengguna iPhone itu masih belum bisa dipakai gitu. Jadi untuk pengguna Android aja sementara ini gitu. Oke, ini Aku Mobile. Jadi aplikasi ini fungsinya nanti untuk ngecek pada saat kedatangan dan juga jadwal pulang kita ketika bekerja. Gitu. Nah, selanjutnya ada kegiatan-kegiatan yang kita lakukan setelah kita melakukan absen. Ya. Nanti kita lakukan kegiatan kita lakukan itu kita catat dalam aplikasi Kerjaku ini, gitu. Ya, oke, kita tonton bersama-sama ya dari video yang sudah eh, kita tampilkan dahulu. Dengar suaranya teman-teman? Terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kang Didno. Kali ini saya akan berbagi tentang cara daftar dan penggunaan G-Absen atau Sebenarnya Indramayu untuk Absen. tutorialnya tuh udah banyak ya, di beberapa YouTube sudah dijelaskan gitu ya. Pertama, Salah buka satu Play Store terlebih tutorial dahulu. penggunaan dari aplikasi Aku Mobile. Kemudian ketikkan Indramayu Absen. Lalu Nanti install installnya aplikasi untuk tersebut. ininya Presensi Mobile Pemkab Indramayu ya. Aplikasi ini disebut juga Presensi Mobile Pemkab Indramayu. Kita skip aja ya. Oke, kemudian biasa tata caranya diinstal. Izinkan. Nah, ini setelah diinstal ya, nanti kan keluar kayak gini ya. Tekan Oke. Synchronize. Masukkan nomor NIP Anda. Pilih OPD atau instansi Anda. Dari beberapa yang disebutin di sini itu mereka instansinya. Jadi emang aplikasi ini untuk ASN aja gitu ya, bisa diaplikasikan dalam karyawan yang lain. Oke, kita skip aja ya. Setelah kita udah memilih misalnya ya instansi mana, Username. Bisa menggunakan nama Anda atau yang lainnya. Oke, username dan password kita Kemudian, bebas ya, tapi nanti kita pakai masukkan buat username dan password login. yang Anda buat tadi. Kemudian tekan masuk. Tekan izinkan. Inilah tampilan G-Absen atau Indramayu Absen. Muncul tulisan check-in.
untuk absen pada saat pagi hari. Oke, kita langsung skip ya. Absen Nah, ini. ini kalau misalnya kita datang nih ya, kita ulang. Kita datang pagi Kemudian biasanya ya. lalu menu riwayat. Kemudian lokasi Kita saya. setting lokasinya di mana semuanya gitu. Lalu profil saya. Sekarang bagaimana cara merekam wajah? Ubah tampilan menjadi landscape. Lakukan perekaman wajah. Pastikan tidak ada orang lain di belakang Anda. Pencahayaan yang cukup dan terlihat jelas. Oke. Intinya setelah dilakukan ini, nanti data itu yang akan kita pakai gitu. Jadi kalau misalnya ini kayak Face ID-nya lah gitu. Ya. Oke, kita skip ya. Rekam wajah. Oke, dari video yang tadi, menurut teman-teman, ada nggak yang perlu kita diskusikan gitu? Selanjutnya kita sesi diskusi, ayo bagi teman-teman yang ingin berpendapat tentang aplikasi Smart City tadi, salah satu jenisnya yaitu yang Aku Mobile. Ada yang ingin ditanggapi dari Mas Andre? Ya, terima kasih. Jadi kalau pendapat saya sih sebenarnya bagus ya nih topik. Karena salah satu mendukung untuk smart city ke depan. Ada beberapa kekurangan mungkin seperti yang saya baca-baca gitu kan untuk aplikasi ini, seperti mungkin aplikasinya kurang update gitu, yang mana bakal berpengaruh dari sisi security atau keamanannya, sangat berpengaruh sih untuk hal tersebut. Selain itu juga mungkin penggunanya masih gimana ya, mungkin kurang lah tampilannya dalam artian cara user interface gitu kan, UX-nya juga mungkin kurang kekinian mungkin kalau dari pendapat saya. Boleh dilanjut ke Mas Kolbi untuk selanjutnya. Oke. Selanjutnya Mas Kolbi coba. Ya, terima kasih rekan-rekan semuanya. Pada malam hari ini saya ingin memberikan pendapat saya terkait Smart City yang ada di Pemkab Indramayu ini sendiri. Nah, untuk yang saya ingin komentari itu adalah adanya kekurangan dari sistem ini, di mana kita tidak bisa melihat transparansi evaluasi yang ada di kepegawaian instansinya dari Pemkab Indramayu. Jadi tidak ada keterbukaan data terkait pegawai itu bagaimana, kayak telatnya berapa menit atau sudah nggak masuknya itu berapa hari itu. Jadi meskipun dia ini diusung ke dalam konsep smart city, tetapi belum adanya keterbukaan informasi itu. Jadi sama aja untuk masyarakat luas itu tidak bisa melihat bagaimana karakteristik dari suatu pegawai tersebut, seperti itu. Itu aja. Oke. Terima kasih pada Mas Sama-sama. Kolbi. Selanjutnya Mbak Ai. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya sendiri, aplikasi ini kan ada jadi untuk absen dan untuk kinerja. Nah, untuk saya sendiri sebenarnya kan aplikasi itu untuk mempermudah pegawai ya. Tapi kenapa di sini aplikasinya harus sampai 2? Kenapa nggak dijadikan 1 aja? Jadi nanti misalnya terserah nih mau misalnya di aku itu atau misalnya mau di kinerja, jadi absen sekaligus mengupload apa saja yang dilakukan pada hari itu. Seperti itu. Oke. Jadi kurang efisien gitu ya, Mbak ya? Iya, jadinya kan Iya, malah jadi oke. harus buka dua-duanya. Oke. Ya, terima kasih kepada Mbak Ai. Selanjutnya yang terakhir Mbak Destisira.
Monggo kesempatannya. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Seperti yang sudah disampaikan tadi, saya juga ada pendapat tentang kekurangan dari aplikasi Aku Mobile. Seperti yang sudah ditampilkan di video tadi, di mana ketika kita melakukan absensi dengan cara selfie itu kan harus di tempat-tempat tertentu, seperti mulai dari pencahayaannya, titiknya yang harus sama pada saat posisi awal absen. Ini menunjukkan bahwa aplikasi tersebut masih memiliki kekurangan dari segi fleksibilitas untuk penggunanya, sehingga cukup kesulitan juga untuk kita ketika mencari posisi yang nantinya agar bisa terdeteksi. Namun saya juga mau menyampaikan tentang kelebihan dari adanya program absensi secara online, di mana ini tuh memudahkan dari badan kepegawaiannya sendiri, seperti pemantauannya itu bisa secara real time, terus perhitungan dari jamnya itu lebih akurat, mengurangi terjadinya kecurangan. Seperti itu dari saya. Oke. Jadi banget ya manfaat dan juga kurangannya gitu sebenarnya ya. Oke, nanti aplikasi yang ada di Smart City di Kabupaten Indramayu ini. Oke. Bentar. Saya ini lagi ya, share. Oke. Saya ambil kesimpulan aja ya dari hasil diskusi kita pada hari ini. Kesimpulannya bahwa kekurangan dari aplikasi Aku Mobile sendiri, yang pertama aplikasinya ini tidak up to date gitu ya, atau rawan terjadinya bug gitu. Terus kedua, servernya sering gangguan ya. Terus ada juga, ini nggak kelihatan lagi. Bentar. Oke, ya. Kalau misalnya dari saya sendiri, menarik kesimpulannya bahwa server ini nggak bisa dipakai untuk 2 kali shift gitu ya. Karena pengalaman dari teman-teman yang sudah menjadi ASN di Kabupaten Indramayu, pengguna aplikasi Aku Mobile ini, untuk tenaga medis itu kan jadwalnya kadang-kadang ada shift yang harus jaga dua shift gitu. Misalnya hari ini jaga malam, besok paginya jaga pagi. Nah itu kita nggak bisa pakai untuk aplikasi ini. Jadi nggak bisa fleksibel. Barangkali ada teman kita misalnya, kadang-kadang dokter itu atau misalnya perawat gitu ya melakukan kegiatan kan untuk menangani pasien tuh meskipun jam kerja kita selesai jam 7 gitu, tapi kadang-kadang untuk pasien-pasien yang gawat nggak bisa kita tinggalin. Kan mau nggak mau kita harus masuk dinas pagi gitu ya. Nah, itu nggak bisa diaplikasikan pada Aku Mobile ini gitu. Nah, terus menurut Mbak Ai tadi tidak efisiennya aplikasi ini karena harus menggunakan 2 aplikasi yang berbeda gitu ya Mbak ya dalam satu kegiatan. Kalau dari Mbak Desti sendiri tidak bisa fleksibel untuk pelaksanaan selfie absennya karena harus disesuaikan dengan tempat dan juga pencahayaan yang harus jelas gitu ya. Kalau Mas Kolbi tadi mengatakan bahwa tidak adanya transparansi evaluasi di kepegawaian instansi gitu. Nah, tapi dari sedemikian banyaknya kekurangan, sebenarnya manfaatnya juga bagus gitu. Paling penting adalah di situ kan tercatat ya jam berapa kita masuk, jam berapa kita pulang sebenarnya. Jadi ini yang membuat kita ASN itu menjadi lebih disiplin sebenarnya manfaatnya itu. Kenapa lebih disiplin? Karena satu kita nggak bisa nih absen meskipun dia selfie, tapi kita nggak bisa absen di tempat lain, harus di tempat kerja karena sudah terpasang pencahayaan pada saat pencahayaan muka kita nih di rekamnya itu pada saat kita daftar login kan di rumah sakit. Nah itu yang harus selfie-nya nanti di situ lagi gitu. Oke, dari sekian banyaknya yang sudah kita bahas gitu ya, Mbak, ada yang ingin ditambahkan atau ingin menambahkan tidak? Cukup jelas ya. Oke, kalau misalnya sudah cukup jelas, mungkin hanya itu saja informasi yang dapat saya sampaikan pada diskusi kali ini gitu ya.
kurang lebihnya saya mohon maaf kalau misalnya terdapat banyak kekurangan gitu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Mas dan Mbak gitu ya. Enggak, silakan kita tutup bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.